Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ungkapan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah taala atas limpahan nikmat-Nya, atas berbagai macam kebaikan yang terus kita rasakan sepanjang kehidupan kita, termasuk bagian di antaranya malam ini Allah kumpulkan kita di musola atau masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat, dalam bagian dari kasih sayang dan rahmat-Nya, dan mudah-mudahan keberadaan kita juga merupakan ekspresi dari syukur kita atas nikmat tersebut, sehingga pada nantinya kita akan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, bahwa sekiranya kemudian memang duduk-duduknya kita malam ini, walaupun hanya dalam rentang waktu yang pendek, tidak seberapa lama, tapi betul-betul kita niatkan semata kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridhonya, bukan karena keinginan-keinginan yang lain, maka kita yakini bersama bahwa keberadaan kita akan mendapatkan pahala dan balasan terbaik di sisinya. Tapi syarat utamanya tadi, yaitu niat kita, motivasi kita, keinginan kita tidak lain semata adalah mendapatkan bagian dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini saya teringat dengan sebuah pesan, nyambung saja dengan yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau pernah menyampaikan, la tata'allamul ilma li thalathin. Jangan sampai kalian mencari ilmu, belajar tentang ilmu, terutama ilmu pengetahuan agama, kalau itu motivasinya adalah karena 3 hal. Jadi jangan, kata beliau, jangan mencari ilmu itu kalau niatnya 3 hal. Apa itu, kata beliau? Litu marifi, untuk berdebar. Jadi nambah-nambah pengetahuan, nambah wawasan, keinginannya, harapannya bisa mendebat orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau jangan-jangan malah mendebat ustadznya, pengen uji sebenarnya seberapa pintar sih. Jadi datang niatnya mau ngetes. Jangan ya Pak, apalagi kalau saya kabur. Kata beliau, litu marifi, kalau tujuannya untuk mendebat, atau litu bahifi, bahi, untuk berbangga. Jadi begitu mendapatkan pengetahuan, cerita ke yang lain. Atau kalau sekarang sarana berbangga itu lebih banyak. Kalau mungkin zaman dulu kita baru bisa berbangga kalau ketemu dengan orang lain, sekarang tanpa ketemu bisa nulis di medsos, ngaji sama Ustadz A, Ustadz B, atau mendapatkan pengetahuan A dan seterusnya. Kalau tujuannya berbangga, maka itu termasuk sesuatu yang dilarang. Dan yang ketiga beliau katakan, aulituro'i fihi, untuk pamer. Jadi mirip sebenarnya, tapi kalau pamer itu, kalau pemahaman saya lebih kepada keinginan untuk memperlihatkan, tapi tidak diiring dengan kebanggaan atau menonjolkan diri kepada orang lain. Kalau yang nomor 2 tadi lebih tinggi dari itu. Nah, tapi sebaliknya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun mengingatkan kepada kita, wala tatruku, dan jangan pula kalian meninggalkan ilmu, meninggalkan majelis-majelis ilmu, li thalathin, disebabkan oleh 3 hal. Jadi nyari ilmu kalau tujuannya 3 kata tadi keliru, tapi berbalik dari itu, tidak mau nyari ilmu, tidak mau berburu ilmu, tidak mau mengkaji, tidak mau hadir di majelis-majelis taklim, itu pun dilarang. Biasanya karena apa, kata beliau? Hayaan fi tolabi. Biasanya karena malu
merasa kalau kemudian hadir dalam majelis taklim sehingga terkesan sebagai orang yang tidak lebih tahu daripada orang lain. Maka beliau larang itu orang-orang yang tidak mau enggan mencari ilmu hanya karena disebabkan oleh rasa au muzahatan fi atau zahadatan fi, atau merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ini berkebalikan ya sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah. Kalau urusannya tentang harta, justru ajaran agama kita mengajarkan kita sifat qanaah, merasa cukup. Tapi kalau urusan ilmu, khususnya ilmu agama, jangan sampai ada orang yang kemudian merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Jadi larangan kata beliau kalau sampai ada orang-orang yang meninggalkan majelis-majelis ilmu hanya karena ia merasa cukup dengan apa yang dipunyai, hanya karena ia merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Padahal di luar sana masih banyak hal-hal, pengetahuan-pengetahuan yang mesti ia pahami, yang mesti ia ketahui dari berbagai macam ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa malu juga jangan sampai menjadi penghalang, sebagaimana kemudian perasaan cukup pun juga jangan sampai menjadi penghalang bagi seseorang dalam mencari ilmu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kehadiran kita di kesempatan malam hari ini, keberadaan kita di majelis ini betul-betul dengan niatan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga walaupun misalnya tidak banyak hal baru yang kita dapatkan, tidak cukup wawasan pengetahuan baru yang kita ambil dari majelis ini, setidaknya kita mendapatkan keberkahan, kebersamaan dengan orang-orang saleh. Itu menjadi penting. Saya seringkali mengingatkan, kalau ada orang yang enggan berkumpul dengan sesama orang-orang baik, bentuknya apa? Diundang ke majelis taklim susah, dipanggil muadzin untuk sholat 5 waktu juga berat, atau bahkan kemudian diajak menghidupkan acara-acara pengajian dan lain sebagainya, kemudian kakinya juga berat untuk melangkah. Hati-hati, jangan-jangan itu bagian dari tanda bahwa Allah tidak menghendaki keberadaan kita bersama dengan orang-orang soleh. Maka syukuri kalau hati kita masih mau, masih bersedia diajak berkumpul dengan orang-orang soleh, walaupun mungkin di sini tidak mendapatkan banyak hal. Mungkin karena penyampaian pemateri juga tidak banyak, atau pemateri sudah ngomong tapi kitanya ngantuk, kan bisa saja. Tapi itu juga tidak apa-apa, masih lebih baik daripada kita tidak hadir dan tidak akan mendapatkan keberkahan dari kebersamaan bersama orang-orang soleh. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita aturkan pada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kiranya salawat serta salam terlimpah bagi keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang berusaha untuk mengikuti langkahnya, menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, masih dalam pembahasan cerita tentang salah satu di antara Khulafaur Rasyidin yang 4, kita tiba pada pembahasan tentang sosok Utsman ibnu Affan. Kita sudah bahas beberapa hal tentang kepribadian beliau, tentang sifat santunnya, tentang laku lembut akhlaknya, tentang istri-istrinya, tentang beberapa anaknya. Kita masuk kepada kisah tentang bagaimana pada akhirnya kemudian beliau dipilih menjadi khalifah pengganti dari khalifah sebelumnya, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Peristiwa terpilihnya Utsman ini menjadi fondasi penting dalam sejarah Islam, karena Umar sebagai khalifah yang hendak meninggal hari itu, yang ditusuk oleh seorang Majusi namanya Abu Lu'ah. Bukan ketika itu luka parah, tapi kemudian beliau tidak langsung meninggal. Beliau sempat melakukan sesuatu yang di kemudian hari hingga hari ini menjadi salah satu peninggalan tentang tatanan yang luar biasa. Apa itu? Tentang prinsip musyawarah. Jadi kita lihat ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak secara langsung beliau menunjuk, tapi isyarat-isyarat itu ada, penunjukan kepada salah satu
di antara sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, untuk menjadi pengganti beliau. Jadi dengan cara ditunjuk. Demikian pula ketika Abu Bakar meninggal, maka beliau kemudian pilih Umar itu untuk menjadi pengganti beliau. Tapi ketika Umar meninggal, ada satu hal yang kemudian menjadi warisan bagi kita umat Islam hari ini. Apa yang dilakukan Umar? Dia pilih 6 orang yang paling dipercaya. Dan 6 orang itu adalah Utsman ibnu Affan, Ali ibnu Abi Thalib, Abdurrahman ibnu Auf, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Az-Zubair ibnu Awam, dan Thalhah ibnu Ubaidillah. Kata Umar, hendaklah kalian bermusyawarah, falyahtar min bainikum. Kemudian kalian pilih siapa di antara kalian berenam yang kiranya lebih pantas untuk menjadi pengganti. Jadi maksud saya, Umar ini yang mewariskan kepada kita suatu prinsip yang hari ini menjadi pegangan kaum muslimin, yaitu bermusyawarah dalam banyak hal, termasuk urusan penting. Kalau kelengkapan ceritanya, ketika itu Umar kemudian katakan, aku beri waktu kalian 3 hari, paling lama 3 hari setelah kematianku nanti. Jadi jangan sampai lewat dari 3 hari, karena tidak boleh terlalu lama terjadi kekosongan kepemimpinan di antara kaum muslimin hari itu. Maka akhirnya kemudian mereka bermusyawarah, dan dalam ceritanya akhirnya seluruh 6 orang itu bersepakat bahwa di antara mereka yang paling pantas untuk menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang hari itu meninggal tidak lain adalah sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Nah, Utsman ini kalau kemudian kita bisa kaji lebih dalam tentang kepribadiannya, banyak hal-hal yang kemudian berhasil beliau telurkan ya. Di antara hal-hal penting yang berhasil beliau lakukan semasa beliau diangkat menjadi khalifah pemimpin kaum muslimin adalah memperluas dakwah Islam. Jadi di masa Rasulullah itu baru ada di seputar wilayah Hijaz, Jazirah Arab, di sekitar Makkah, Madinah, kemudian makin luas di masa Abu Bakar hingga tiba ke negeri Mesir di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ke arah timur sampai ke wilayah Persia. Maka di masa pemerintahan Utsman ini wilayah Islam makin luas hingga menyentuh sisi Afrika Utara dan wilayah Turki serta Siprus hari ini. Nah, ke arah sana juga ada satu peninggalan istimewa yang dia lakukan. Utsman ini pemimpin pertama kaum muslimin yang mulai berhasil membangun armada pasukan laut. Karena sebagaimana kita ketahui, kota Madinah yang menjadi pusat kekuasaan kaum muslimin hari itu berada di tengah-tengah daratan. Jadi jauh sebenarnya pemikiran tentang masalah laut dan lain sebagainya. Tapi sejak masa Utsman, karena kemudian kekuasaan kaum muslimin sudah makin meluas, maka beliau berpikir tentang pasukan khusus yang bertugas untuk menjaga wilayah kaum muslimin, khususnya yang berbatasan dengan lautan. Maka beliau kemudian membuat armada laut. Pertama kali itu ada di masa Khalifah Utsman bin Affan. Sebagaimana di masa beliaulah kemudian perluasan Masjid Nabawi ini kembali dilakukan. Jadi sebenarnya bukan hanya di situ. Saat Umar bin Khattab juga sudah diperluas, kemudian makin diperluas lagi di masa beliau. Dan yang terakhir yang paling penting, peninggalan terpentingnya adalah menyatukan mushaf kaum muslimin dalam satu bahasa, lahdah, dialek, yaitu dialek orang-orang Quraisy. Saya menggambarkan perbedaannya dengan masa Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ketika Rasulullah meninggal, yang dilakukan itu karena didorong oleh keberadaan banyaknya qurra, para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran yang meninggal dalam peperangan. Maka ketika itu atas usulan dari Umar bin Khattab, Abu Bakar kemudian memutuskan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran dan disatukan dalam satu mushaf. Jadi di masa Nabi itu tulisan ayat Al-Quran ada, tapi terpisah-pisah, tergantung siapa yang nulis. Medianya banyak, alatnya banyak, ada pelepah kurma, kulit-kulit dan lain sebagainya. Nah, di masa Abu Bakar disatukan, termasuk urutannya sudah diurutkan sesuai dengan perintah dan contoh dari Rasulullah.
Nah, yang dilakukan Utsman lebih dari itu. Apa itu? Menyatukan. Jadi seluruh tulisan-tulisan itu disatukan dalam satu bentuk yang hingga hari ini kita kenal dengan Mushaf Utsman. Ketika itu Utsman membagi atau menuliskannya dalam 6 manuskrip ya. Jadi 6 kitab asli yang kemudian satu disimpan di Madinah, ada yang dikirim ke Mekah, ada yang dikirim ke Damaskus, ada yang dikirim di Kufah, Basrah, dan satunya ke wilayah Yaman. Jadi 6 kitab yang kemudian menjadi sumber bagi kaum muslimin hingga hari ini. Nah, peristiwa ini atau bisa dikatakan jasa besar ini dipimpin langsung oleh Khalifah Utsman ibnu Affan atau terjadi di masa kekhalifahan Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini memang orang yang punya kelebihan yang banyak, walaupun kalau mungkin kita bayangkan dalam sejarahnya, dalam gambarannya, kalau dari sisi peperangan Utsman bukan tipe seorang jagoan, tapi beliau adalah orang yang cerdas dan kemudian memiliki sifat baik yang begitu banyak. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana persaksian yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim tentang laki-laki yang bernama Utsman ibnu Affan ini. Semua dari para sahabat ridwanullah alaihim menggambarkan ini adalah laki-laki yang luar biasa. Fakana minal mujtahidina fil ibadah, orang yang ibadahnya paling rajin. Fakana sholla bil Qur'anil azim fi rak'atin wahidah indal hajaril aswad. Adalah Utsman satu kali pernah menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya dalam satu rakaat ketika beliau tengah sholat di dekat Hajar Aswad di Ka'bah. Jadi luar biasa. Satu, menghatamkan Al-Quran dalam satu kali rakaatnya, walaupun itu bukan terus-menerus. Kalau terus-menerus mah panjang. Jadi satu kali beliau pernah melakukan itu menggambarkan betapa kuatnya beliau dengan Al-Quran. Fakana hadza min jabbi, dan ini adalah termasuk hal penting yang biasa dilakukan oleh beliau. Tapi secara umum tilawah Al-Qurannya yang paling ringan yang dilakukan oleh Utsman, jadi yang paling panjang atau rentangnya paling panjang dalam menghatamkan Al-Quran, itu beliau menghatamkan Al-Quran atau membaca Al-Quran dimulai dari malam Jumat dan kemudian menutupnya di malam Kamis. Jadi pas sepekan itu sudah waktu yang paling panjang. Tapi ada waktu-waktu khusus di luar itu biasanya beliau menghatamkan jauh lebih cepat dari itu. Nah, selain itu, fakana yasumu dahr wa yaqumul lail illa haj'atan min awwali. Adalah Utsman terbiasa melakukan puasa. Puasanya bukan Senin Kamis lagi, tapi puasa Daud. Dan beliau hampir tidak pernah tidur kecuali di waktu awal malamnya. Haj'ah itu tidur di waktu malam ya. Jadi beliau biasa mengisi malam-malamnya dengan berdiri dalam rakaat sholatnya kecuali di waktu malam. Maka satu kali Rasulullah SAW pernah singgah ke rumahnya karena hitungannya masih mantu Nabi. Ketika itu didapati Utsman ini tengah dikeramas oleh sang istri Ruqayyah ketika itu. Jadi rambutnya dicuci oleh istrinya. Kata Nabi, ya bunayya ahsini ila abi Abdillah fa innahu ashbahu ashabi bi khuluqan. Wahai putriku, berbuat baiklah kepada suamimu itu, karena tidak ada seorang pun yang lebih mirip akhlaknya denganku dibandingkan dirinya. Jadi Rasulullah sendiri memberikan persaksian tidak ada orang yang lakunya lebih mirip dengan beliau melebihi apa yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana dengan para sahabat yang lain? Aisyah radhiyallahu anha, ini riwayat yang paling populer yang dulu juga saya sudah pernah sampaikan dalam kajian fikih kita. Ketika Rasulullah SAW tengah berada di dalam rumahnya dalam keadaan bersandar, duduk nyantai, nyandar ke dinding. Ketika itu didapati jubah beliau agak tersingkap di bagian pahanya, betisnya, bukan paha, di betisnya. Fasta'dzana Abu Bakar fa'adzina lahu. Datanglah Abu Bakar mengetuk pintu meminta izin untuk masuk bertamu kepada Nabi. Oleh Nabi dibukakan pintu itu dan beliau masih dalam kondisi awal. Jadi masih dalam keadaan duduk nyantai. Bahkan kemudian bagian jubah bawahnya, bagian kakinya itu ada bagian yang tersingkap.
Fadakhala wa huwa ala tilkal halah fatahaddatsa, kemudian keduanya ngobrol. Tsumma sta'dzana Umar, datang tamu berikutnya, dan tamu berikutnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa'adzina lahu wa huwa kadzalik, maka diizinkan masuk dan Rasulullah pun masih dalam keadaan demikian. Tiba-tiba saat kemudian tiga orang itu tengah berbincang, masuklah Utsman mengetuk pintu meminta izin. Rasulullah SAW langsung berdiri, bukan berdiri, duduk dengan tegak, jadi bukan duduk nyantai. Setelah itu beliau rapikan pakaiannya, baru kemudian mempersilahkan Utsman untuk masuk. Maka Aisyah ketika itu istri beliau tidak tahan untuk kemudian bertanya, ya Rasulullah, fadakhala Abu Bakar falam tahtash lahu walam tubali, wa dzalika dakhala Umar falam tubali, tsumma dakhala Utsman fajalasta wasawaita fiyaba. Ya Rasulullah, kenapa berbeda? Saat Abu Bakar masuk engkau masih duduk dengan santai, demikian pula Umar masuk engkau masih duduk dengan santainya. Tapi begitu laki-laki ini masuk, kemudian engkau perlu merasa merapikan bajumu dan kemudian menegakkan badanmu. Apa yang dikatakan Nabi? Kata Nabi, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaika. Bagaimana aku tidak malu dengan seorang laki-laki yang bahkan para malaikat pun merasa malu kepadanya. Jadi malu yang dimaksud ini adalah ikram, penghormatan. Malaikat saja hormat kepadanya. Maka kata Nabi, bagaimana aku tidak berlaku hormat kepada laki-laki itu. Tentu saja riwayat ini tidak kemudian mengurangi kehormatan seorang Abu Bakar, mengurangi kehormatan seorang Umar, tapi ini sebagai petunjuk betapa Utsman bin Affan adalah seorang laki-laki yang punya kedudukan tersendiri di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu, kalau kita baca dalam riwayatnya gambarannya orang yang ngomongnya lembut luar biasa, tidak pernah kemudian bercanda, tidak pernah mempermalukan orang lain, kata-katanya selalu enak dan selalu membuat nyaman orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Rasulullah pun demikian hormat kepadanya, bahkan walaupun posisinya laki-laki ini adalah menantunya. Lihat gambarannya, dua laki-laki yang pertama bertamu itu justru mertua Nabi. Abu Bakar itu mertua, Umar pun mertua Nabi. Tapi ketika mereka datang, Rasulullah masih dalam kondisi santai. Tapi begitu laki-laki yang ketiga yang datang, dan bahkan ia justru adalah mantunya, ternyata Rasulullah malah kemudian merapikan pakaiannya. Ini adalah gambaran tentang kehormatan yang demikian tinggi yang dimiliki oleh laki-laki ini karena akhlak dan lakunya yang luar biasa. Demikian pula dalam cerita yang lain digambarkan bagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha di satu kali kemudian ditanya oleh salah seorang wanita di zamannya, ya ummul mukminin, inna ba'dha banika ba'atha yukrimuka salam wa inna nasa qad aktsaru fi Utsman fama taquluna fi. Jadi saat Utsman menjadi pemimpin kepala negara itu banyak pula orang yang tidak suka. Tapi ini maksudnya ini untuk menggambarkan betapa walaupun banyak yang tidak suka, ternyata orang-orang yang saleh, orang-orang yang lebih dipercaya itu lebih percaya kepada Utsman. Sehingga ketika masalah itu disampaikan kepada Ummul Mukminin, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, tentang banyaknya orang yang membicarakan Utsman di belakang, kata Aisyah, fala'anallahu liman la'ana. Mudah-mudahan Allah laknati mereka-mereka yang berani mencela laki-laki soleh yang bernama Utsman ibnu Affan ini. Jadi jelas ini adalah orang yang baik, kata Aisyah, dan tidak pantas dibicarakan keburukannya di belakang mereka. Dan salah satu kebaikan pula yang kemudian disebutkan dalam riwayat Aisyah pula, bagaimana mungkin kita tidak hormat atau bagaimana mungkin kita mencela seorang laki-laki yang zawwajahun Nabi ibnataihi, yang Rasulullah saja sampai mempercayakan dua anaknya untuk menjadi istri dari laki-laki ini. Dan laki-laki dimaksud tidak lain adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Kemudian dalam riwayat lain, Ali ibnu Abi Thalib yang kalau kita baca atau mungkin barangkali mendengar seakan-akan kemudian ada perbedaan pendapat dengan Utsman ibnu Affan, digambarkan ketika ditanya tentang sosok ini, Ali memberikan persaksian, fadzaka mru'un yud'a fil mala'il a'la dzan nurain. Ini adalah laki-laki
yang kelak baik di antara makhluk yang ada di bumi ataupun di langit, semuanya akan menyebutnya sebagai orang yang memiliki dua cahaya. Karena gelar itu yang langsung disampaikan oleh Nabi kepada laki-laki ini. Fadhurina lahu baitan fil jannah. Maka ini adalah satu di antara sedikit orang yang sudah disaksikan oleh Nabi diberikan bangunan atau istana untuknya di surga. Dan yang ketiga, kata Ali, kalau aku mendengar ada orang yang melaknat laki-laki ini, maka aku doakan mereka la'anahumullahu fisahdi wal jabal. Orang-orang yang berani melaknat, orang-orang yang berani membicarakan Utsman dengan tuduhan keburukan, mudah-mudahan Allah laknati mereka, baik ketika mereka ada di lembah ataupun ada di pegunungan. Diucapkan oleh Ali sampai 3 kali. Ini menggambarkan bahwa di antara mereka sebenarnya tidak ada masalah apapun. Bahkan Ali membela Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Abbas kalau ditanya tentang laki-laki ini, dia katakan farahimallahu Aba Amr, sebutan lain dari Utsman. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya kepada Utsman ibnu Affan. Wallahi fa'akramul hafadah. Ini adalah laki-laki yang paling mulia, afdalul bararah, yang lakunya paling santun, hajatan bil ashar, yang kalau di waktu sahur senantiasa melakukan sholat malam, kafirud dumur inda dzikrinnar, banyak meneteskan air mata ketika mengingat tentang neraka. Dan saya barangkali pernah menceritakan Utsmanlah orang yang senantiasa mengajak kita untuk mengingat yang namanya kematian. Bahkan saking pengennya dia menasihati dirinya, karena dalam riwayatnya Utsman pernah menggali lubang kuburan di belakang rumahnya, setelah itu dia masuk ke dalamnya. Ini bukan gila atau apa-apa, karena ingin mengingatkan tentang maut. Beliau masuki lubang itu, kemudian beliau kubur badannya sendiri, tapi tentu dengan cara tertentu yang membuat tidak tertimbun secara penuh. Setelah itu dalam keadaan gelap di lubang itu, dia katakan, ya nafsi famadza a'tatta, wahai jiwaku, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari semacam ini. Jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita kalau dalam keadaan nikmat yang berkeseringan, terlalu mudah kehidupannya, lalai, lupa bahwa ada waktunya saat kita meninggalkan itu semua. Maka Utsman karena memang kehidupannya penuh dengan bergelimang harta, kekayaan, dia tidak ingin lalai dengan itu. Seringkali dia ingatkan dirinya tentang menghadapi kematian atau mengingatkan dirinya tentang yang namanya neraka. Maka dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, kalau kalian bertanya tentang laki-laki ini, kafirud dumur, orang yang paling banyak meneteskan air mata. Jadi air mata itu bukan berarti tanda kelemahan jiwa, bukan. Kalau kaitannya dengan Allah, maka air mata seseorang itu adalah gambaran dari pemahaman yang utuh tentang diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada orang besar dalam sejarah Islam kecuali mereka adalah orang-orang yang lekat dengan yang namanya air mata. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang begitu luar biasa jagoannya di hadapan seluruh jagoan yang ada di tanah Arab hari itu. Bahkan dalam riwayatnya setan saja kemudian lari kalau ketemu dengan Umar. Jin-jin itu lari kalau berada dalam satu jalan yang di dalamnya ada Umar. Tapi kalau kita dapati gambaran fisiknya kan, di bawah kedua kelopak matanya atau kedua belah bola matanya itu ada garis yang jelas. Jadi garis itu sampai muncul di wajahnya karena seringnya dialiri oleh air mata yang keluar dari belah matanya, kedua belah matanya. Jadi banyak orang-orang besar itu memang bermula dari mereka-mereka yang paham kondisinya, paham posisinya, sehingga banyak menangis dan banyak mengungkapkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga gambaran dari laki-laki yang bernama Utsman ibnu Affan, kafirud dumur. Nah, hadzal min kulli makramatin, pada setiap kebaikan dia adalah orang yang pertama bangkit. Dan kisah populernya didapati dalam peristiwa perang Tabuk dan beberapa perang yang lainnya, termasuk perang Hunain ya. Sekian banyak harta disumbangkan dalam rangka membantu Rasulullah SAW. Sabaqan ila kulli minha, selalu menjadi orang yang pertama dalam melakukan kebaikan. Habiban,
orang yang penuh cinta, wafiyan yang selalu menepati janji, sahibal jaisyil usra yang senantiasa mengikuti membersamai orang-orang yang berada dalam kondisi yang sulit. Jadi ini gambaran orang-orang kaya di zaman Nabi yang kita rindukan keberadaannya hari ini. Kaya yang tidak membuat orang-orang yang ada di sekitarnya merasa iri dan dengki. Kenapa? Karena mereka selalu bersama dengan orang-orang yang berkesusahan, menggunakan hartanya untuk membantu mereka-mereka yang berkesusahan, yang ringan tangan dan suka memberikan pertolongan kepada sesama. Kemudian riwayat dari Anas bin Malik, Fasa'idan Nabiyyu Jabal Uhudin wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Ini cerita ini sudah pernah kita sampaikan pada saat membahas Umar bin Khattab, yaitu ketika terjadi dalam peristiwa perang Uhud, saat Rasulullah hanya bersama dengan 4 orang kawannya, yaitu Abu Bakar, 3 orang ya, Abu Bakar, Umar dan Utsman berempat bersama Nabi. Tiba-tiba bukit Uhud ketika itu bergetar, bergoncang, maaf. Faqala uthbut ya Uhud fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Rasulullah kemudian sampaikan kepada gunung Uhud, wahai gunung Uhud, hendaklah engkau tenang, jangan berguncang, karena di atasmu tengah ada seorang nabi, laki-laki yang disebut dengan Siddiq, dan 2 orang yang akan mendapatkan kesyahidan. Dan 2 orang yang syahid itu tidak lain adalah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Jadi ini memang bagian dari, kalau pada Nabi bisa dikatakan mukjizat, kalau terhadap orang-orang saleh bisa disebut sebagai karomah atas kesolehan mereka. Jadi gunung diajak bicara dan diperintahkan tenang jadi tenang. Dan itu terjadi ya. Umar bin Khattab pun mengalami hal itu. Utsman juga mengalami hal itu. Nah, Utsman itu dalam salah satu cerita tentang karomahnya digambarkan satu kali dia kedatangan 2 orang tamu, begitu mereka keluar, kemudian Utsman bergumam, laqad dakhala 'alayya rajulun wa fi 'ainaihi zina, kata beliau. Aku mendapati seorang laki-laki bertamu kepadaku dan dari matanya aku tahu dia adalah ahli zina. Maka Rasulullah sampaikan, fattaku firasyatal mukmin. Takutlah kalian kepada firasat orang-orang mukmin yang soleh, karena mereka mendapatkan nur cahaya dari Allah, terkadang bisa melihat sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, termasuk bisa mengidentifikasi orang. Maka kalau ketemu dengan para kiai, para ustadz-ustadz yang memang memiliki kelebihan, memang ada kalanya mereka boleh jadi mengetahui hal-hal semacam itu, hanya saja mungkin tidak perlu untuk disampaikan. Nah, Utsman juga dalam riwayatnya mendapatkan keutamaan itu, jadi dia bisa tahu di beberapa kesempatan siapa yang sedang berhadapan dengan dirinya. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian kalau ada yang mengatakan, ini kata Anas bin Malik, kalau ada yang mengatakan inna hubba Ali wa Utsman la yajtami'an. Tadi yang saya sampaikan, banyak isu yang mengatakan Ali dan Utsman itu berselisih. Maka Anas memberikan persaksian, kalau ada yang mengatakan bahwa cinta terhadap Ali tidak pernah bertemu dengan cinta terhadap Utsman, artinya kalau orang mencintai Ali tidak mungkin mencintai Utsman, dan sebaliknya kalau mencintai Utsman tidak mungkin mencintai Ali, maka kata Anas, kadzabu laqad istama'a hubbuhuma fi qulubina. Itu para pendusta. Kami para sahabat, orang-orang yang dekat dengan Nabi, menyampaikan bahwa kami mencintai keduanya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, tidak boleh membeda-bedakan di antara keduanya. Saya tidak tahu ya Bapak yang dirahmati Allah, tapi dulu sempat membaca beberapa buku sejarah itu, memang kadang-kadang tergambarkan seakan-akan Utsman ini pribadi yang lemah. Padahal perasaan semacam itu kan tidak boleh harus. Jadi kita harus anggap seluruh sahabat itu semuanya adalah udul. Udul itu makna bentuk jamak dari kata adil, dalam makna mereka adalah orang-orang yang soleh, yang walaupun tidak sampai pada derajat maksum, tidak kemudian sepenuhnya terhindar dari dosa, tapi mereka adalah kelompok orang yang Rasulullah berikan persaksian sebagai khairul qurun. Jadi generasi terbaik yang berbeda dengan umat ini, yang tidak selayaknya kita memberanikan diri untuk mencela mereka. Jadi baik Utsman ataupun Ali, mereka adalah orang-orang soleh. Kata
Kata Anas bin Malik, tidak ada itu yang bisa membedakan di antara keduanya. Kami semua mencintai dan menghormati dua orang laki-laki ini. Kemudian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayatnya kemudian memberikan persaksian juga. Yaqul qutila wallahi Utsman ala ghairi wajhil haq, ketika mendapati bahwa Utsman bin Affan nantinya kemudian dalam ceritanya juga terbunuh, dan dalam beberapa riwayat disampaikan ketika Utsman terbunuh itu dalam keadaan beliau sedang membaca beberapa ayat Al-Quran, maka Abu Hurairah kemudian mengatakan wallahi qutila ala ghairi wajhil haq, betul-betul demi Allah kata Abu Hurairah bahwa Utsman berada dalam kebenaran, sementara orang-orang yang membunuhnya, yang mengungkapkan permusuhan kepadanya itu adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang keliru. Ini lagi-lagi gambaran tentang pembelaan, sehingga jangan sampai ada di benak sebagian di antara kaum muslimin yang merasa seakan-akan Utsman ini berbeda dengan sahabat yang lain. Yang terakhir, Abdullah bin Amr bin As, salah seorang sahabat Nabi, juga memberikan persaksian tentang hal itu. Beliau katakan, laqad qutila mazluman fa utiya kiflaini minal ajr. Utsman adalah satu di antara sahabat yang terbunuh, dizalimi, difitnah, dan karenanya kelak dia akan mendapatkan dua balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, maka setelah kurang lebih 15 tahun kemudian dia menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin dalam rentang waktu yang panjang. Di antara 4 sahabat dekat Nabi, Utsman ini yang kemudian memang berumur lebih panjang. Maka Utsman kemudian meninggal dunia, dan beliau meninggal dalam usia sekitar 86 tahun. Jadi cukup panjang usianya, membersamai Nabi sepanjang hidupnya, kemudian juga mengikut dan menjadi pengikut Abu Bakar dan Umar di masa kekhalifahan keduanya, sampai ketika kemudian pada akhirnya beliau diangkat menjadi khalifah. Kalau Abu Bakar hanya 3 tahun, Umar hanya 10 tahun, maka Utsman bin Affan ini menjadi pemimpin kaum muslimin sampai 15 tahun. Maka pada akhirnya kemudian dia mendapatkan kesyahidannya, menyusul 2 orang sahabatnya, menyusul Rasulullah SAW dengan kematian yang terbaik dalam usia 86 tahun. Maka dengan demikian berakhirlah pembicaraan dan kajian kita tentang sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sudah selesai. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Jadi kalau sedikit saya simpulkan dari pembicaraan kita, ini adalah sosok yang kemudian menjadi hebat karena kesantunan sifatnya, ketinggian dan keluhuran akhlaknya, serta kerajinannya dalam beribadah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.